Shalom pemirsa CB Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan juga melalui buku ini kita akan diajak dengan doa dan bimbingan dari Tuhan, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Jadi ini merupakan suatu janji yang begitu indah untuk kita semua. Apabila kita mau menjalani kehidupan kita dan menerima bimbingan-bimbingan dari Tuhan, maka apabila saatnya tiba, ketika Yesus kembali untuk datang ke dunia ini, maka kita akan bisa hidup bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Pada kesempatan kali ini, bacaan yang akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 312. Tapi sebelum itu saya ingin agar saudara sekalian mau untuk mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama, sehingga bacaan yang akan saya sampaikan sebentar dapat kita semua dengarkan, diskusikan, dan kita pahami bersama-sama. Bacaan kita kali ini berjudul Teladan Kristus. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Nah, jadi saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kita itu akan belajar bagaimana agar kita itu mau untuk menjalani kehidupan kita seperti teladan yang Yesus Kristus ajarkan. Belum pernah ada seorang evangelis seperti Kristus. Dahulu, ia pemimpin agung di surga, tetapi ia merendahkan dirinya sendiri dengan menggunakan sifat kita, supaya ia dapat menemui manusia di mana mereka berada. Kepada semua orang, kaya dan miskin, merdeka dan hamba, Kristus sang utusan perjanjian membawakan kabar keselamatan. Kemasyhurannya sebagai tabib yang besar tersebar ke seluruh Palestina. Orang sakit datang ke tempat di mana ia akan lalui, supaya mereka dapat menerima atau meminta pertolongan padanya. Dari sana dan dari sini juga datanglah orang banyak yang rindu untuk mendengarkan perkataannya dan menerima jamahan tangannya. Begitulah ia pergi dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Raja kemuliaan dalam pakaian kerendahan manusia. Nah, jadi luar biasa sekali ya saudaraku sekalian, di mana dikatakan juga di sini bahwa belum pernah ada orang yang melakukan pelayanan seperti Yesus Kristus, di mana Dia itu sebenarnya adalah atau Dia itu memiliki tata agung di surga, tetapi Dia itu mau untuk menjadi seperti kita manusia. Dia mau merendahkan dirinya dan menjelma sebagai 100% manusia, sehingga dengan cara tersebut ia bisa menampakkan dirinya kepada kita semua. Dan juga melalui hal tersebut kita itu bisa langsung melihat contoh manusia yang sempurna, contoh manusia yang 100% mengikuti kehendak Bapa yang di surga. Dan juga Yesus itu datang bukan hanya untuk membagikan pekabaran firman Bapa yang di surga itu kepada orang-orang tertentu saja, tetapi Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang, entah itu dia kaya atau miskin, entah dia itu tuan ataupun hamba. Tapi Yesus itu datang untuk kita semua, umat-umatnya yang telah berdosa. Di sini juga diceritakan sedikit mengenai kisah hidupnya, di mana Yesus ini adalah sebagai seorang tabib, dan berita itu tersebar di seluruh Palestina, sehingga orang-orang yang sakit, mereka ketika mendengarkan bahwa Yesus ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, maka ketika Yesus akan melewati suatu jalan,
maka orang-orang tersebut mereka itu pasti berbondong-bondong untuk datang di tempat tersebut untuk menyaksikan atau untuk mendengarkan pekabaran dari Yesus Kristus. Dan juga mereka berharap agar ketika mereka bertemu dengan Yesus, Yesus itu mau menjamah mereka sehingga mereka itu bisa sembuh dari penyakit yang mereka derita. Begitulah ia pergi dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain sambil memberitakan Injil dan juga menyembuhkan orang sakit. Jadi luar biasa sekali ya saudaraku sekalian. Mungkin kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, mungkin saja ketika diri kita berada di tempat yang nyaman, seperti halnya Yesus, yaitu memiliki tempat yang nyaman di surga, tapi bagaimana ia mau untuk menolong kita. Begitu juga dengan kehidupan kita. Jadi meskipun kita berada di tempat yang nyaman, senang nyaman, tapi kita itu tidak boleh terlena dengan kenyamanan tersebut. Karena bisa saja dengan cara tersebut Tuhan itu akan menguji kita. Apakah kita itu mau untuk membantu orang yang membutuhkan, atau kita itu hanya mau untuk kesenangan diri kita sendiri. Karena kita sudah merasa nyaman sehingga kita melupakan orang-orang yang kesusahan yang berada di sekitar kita. Ia menghadiri hari-hari raya besar tahunan bangsa itu. Dan kepada orang banyak yang terbawa dalam upacara, secara luar ia membicarakan hal-hal surgawi, mendatangkan kehidupan kekal ke dalam pemandangan mereka. Kepada semua orang, ia membawa harta dari perbendaharaan hikmat. Ia berbicara kepada mereka dengan bahasa yang begitu sederhana sehingga mereka tidak bisa gagal untuk mengerti. Nah, jadi di sini Yesus itu ketika bertemu dengan orang-orang, yaitu bukan membicarakan hal-hal yang bersifat duniawi atau hal-hal yang omong kosong, tetapi ketika bertemu dengan orang, Yesus itu mengabarkan hal-hal surgawi dan juga membagikan pekabaran-pekabaran yang benar, pekabaran Bapa yang di surga. Dan juga ketika dia membagikan pekabaran tersebut, dia tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi. Sehingga ketika Yesus menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, orang-orang dari kalangan manapun mereka itu akan lebih mudah mengerti. Karena bahasa yang disampaikan begitu sederhana dan bisa untuk orang-orang tersebut mendapatkan arti dari apa yang Yesus katakan. Tetapi terkadang di kehidupan kita sekarang ini banyak orang-orang ataupun ada sebagian orang yang mengerti akan pekabaran firman Tuhan. Tetapi ketika mereka menyampaikan pekabaran tersebut, mungkin saja mereka menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi atau bahasa-bahasa ilmiah dan sebagainya. Sehingga akan ada orang-orang yang tidak mengerti bahasa-bahasa tersebut. Orang-orang tersebut itu akan merasa sedikit kesulitan untuk memahami apa arti dari pekabaran yang disampaikan, karena orang tersebut menyampaikan pekabaran itu menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi. Sehingga apabila kita mau untuk membagikan pekabaran firman Tuhan, itu juga seharusnya kita menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana seperti apa yang telah dilakukan Yesus Kristus, di mana dia ketika bertemu dengan orang, dia menyampaikan pekabaran Bapa yang di surga dan menyembuhkan orang-orang sakit, yaitu menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Dengan metode khusus miliknya sendiri, ia menolong semua orang yang susah dan tertindas. Dengan kasih karunia yang lembut dan sopan, ia melayani jiwa yang sakit dosa, mendatangkan kesembuhan dan kekuatan. Pelayanan Injil halaman 36 sampai 37. Nah, jadi di sini bukan saja hanya orang-orang yang sakit secara jasmani disembuhkan oleh Yesus, tetapi melalui tindakannya, melalui pekabarannya, ia juga menyembuhkan orang-orang yang sakit rohani. Yang saya masukkan di sini adalah orang-orang yang berdosa, di mana ketika kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, maka secara otomatis Roh Kudus juga akan berada di dalam hati dan pikiran kita, sehingga
kita akan tersadar akan dosa-dosa yang selama ini kita perbuat. Dan juga melalui hal tersebut, tentu saja sudah pasti kita akan memiliki kemauan dari dalam hati kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Karena kehidupan kita yang dulunya itu mungkin saja ada hal-hal yang kita sengaja atau yang tidak kita sengaja yang kita lakukan yang melanggar perintah Tuhan. Pikirkan kehidupan Kristus, berdiri sebagai pemimpin umat manusia. Melayani Bapaknya, ia adalah teladan akan anak yang menurut dengan segenap hati. Penurutan yang ditunjuk Kristus dituntut Tuhan dari setiap manusia sekarang ini. Ia melayani Bapaknya dengan kasih dalam kerelaan dan kebebasan. Bagi Kristus, tidak ada pengorbanan yang terlalu besar. Tidak ada pekerjaan yang terlalu berat untuk melaksanakan pekerjaan yang sengaja didatangi untuk dilakukannya sendiri. Seri Membina Keluarga, jilid 5 halaman 213. Nah, jadi di akhir pembahasan kita kali ini, kita itu diajak agar bagaimana di dalam kehidupan kita ini, kita itu harus memikirkan bagaimana kehidupan Yesus Kristus, di mana yaitu mau untuk berdiri sebagai pemimpin umat manusia untuk melayani Bapaknya yang di surga. Sehingga melalui hal tersebut, Yesus memberikan teladan kepada kita semua. Dan juga di sini dikatakan bahwa bagi Yesus Kristus itu tidak ada pengorbanan yang lebih besar dan juga tidak ada pekerjaan yang lebih berat selain melaksanakan pekerjaan Bapa yang di surga. Nah, jadi bagaimana ya dengan diri kita sendiri, dengan pribadi kita? Apakah kita mau untuk menghidupkan teladan Yesus Kristus, yaitu membagikan pekabaran Bapa di surga dan juga membantu orang-orang yang kesusahan, atau kita itu hanya terlena di dalam kenyamanan yang kita rasakan selama ini? Jadi mungkin ini saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kali ini. Kiranya melalui firman ini kita itu bisa menjadi pribadi yang lebih peka, pribadi yang mau untuk menghidupkan teladan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Sampai bertemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya bawa dan Mama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin.